Tapi ada juga yang barangkali kita cobalah ya. Kita coba jadikan momentum bahwa pandemik ini sebetulnya bukan sesuatu yang sama sekali bukan sesuatu yang tidak bisa disiasati, ya tidak bisa disiasati. Oleh karenanya tadi saya mengutip salah satu ayat ya bagian dari surat Al-Insyirah ya tadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini janji Allah, oleh karenanya dua kali itu disebut. Oleh karenanya kita jangan pernah merasa kecil hati begitu, karena selalu ada jalan keluar. Jadi kemudahan itu ya bukan sebaliknya, dalam kemudahan ada kesulitan, tetapi kan dibalik. Nah ini yang membuat saya terkagum, kemudian saya sering bertelewicara begitu, kemudian saya sering juga kontak dengan mereka, begitu. Tentu saja dengan memperhatikan protokol COVID. Ya. Saya menemukan sesuatu yang hebat ya dalam diri mereka, dan itu yang saya sebut sebagai kiat mereka gitu ya, resilience yang kemudian muncul ya menjadi, kalau saya sih menggarisbawahi ada beberapa kata kunci, salah satu di antaranya yaitu bagaimana mereka berhasil ya menerapkan atau apa yang saya sebut sebagai make a new revenue stream ya, make a new revenue stream. Jadi bagaimana mereka berkemampuan dalam situasi sulit ini mengembangkan model bisnis, kemudian mencari sumber penghasilan lain-lain dari usaha mereka yang sudah mungkin digeluti ya cukup lama. Dan make a new revenue stream ini kurang lebih ya itu tadi. Jadi bagaimana membangun pendapatan baru, ya, membangun arus pendapatan baru begitu ya, supaya usaha mereka bisa bertahan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu yang kemudian juga menginspirasi saya, ya. Dan saya pikir yang mudah-mudahan bisa menginspirasi semua supaya kita tidak pesimis begitu, tidak pesimistik. Dan dengan ini kita coba kembangkan. Dari beberapa catatan, kemudian dari hasil konteks saya begitu, hasil rembuk saya, hasil telewicara saya, dan pengamatan saya dengan beberapa rekan tersebut, kita melihat sesuatu yang sangat inspiratif. Ada beberapa pelaku UKM yang berhasil keluar dari hal itu. Dan ini beberapa contoh saja. Ini yang dimunculkan adalah di Awi ya, sebuah UMK di Kota Cimahi. Yang selama pandemi COVID-19 omsetnya justru meningkat 50%. Padahal ya mereka bukan luput dari masalah itu, ya, dari dampak itu. Justru karena terdampak itu, ya, produksi dan penjualan pisahnya terdampak hebat. Namun demikian berhasil dia move on, begitulah katakanlah. Ya kiatnya tiada lain yaitu dengan mengubah model bisnis pada sisi value proposition. Value proposition itu alasan ya, alasan mengapa konsumen memilih produk kita, karena memang punya beberapa keunggulan dan ada satu yang khas. Ya, jadi bagaimana mengubah model bisnis ya pada sisi
value proposition, serta memanfaatkan aset intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, artinya oleh manajernya atau oleh ownernya atau juga mungkin SDM-nya. Nah, ini berhasil menaikkan omset mencapai 50%. Dan caranya ini unik, yang semula dia ya atau main produknya adalah produksi dan pemasaran pizza, kemudian mencoba menyiasatinya ya dengan mengoptimalkan jejaring konsumen yang telah dibangun. Kemudian mengembangkan relationship dengan para pelaku UMKM yang lain. Dan di saat penjualan melesu, dia mencoba mempromosikan aneka produk dari kenalannya dan relationship-nya coba dipromosikan, kemudian dipasarkan, ya. Dan itu berhasil mendongkrak revenue-nya. Ya, dilanjut. Ya, contoh yang lain ya, yang berangkat dari make a new revenue stream ini, coba Kang Iqbal dimunculkan lagi yang lain. Di Garut nih. Nah, Kang Abdal pasti tahu nih, di Garut itu di Jalan Jaraga, Jalan Cimanuk. Nah, ini. Itu ada sebuah kafe ya. Kafe namanya Nyanet. Dan kemarin menjadi ketika datang COVID-19 ini, mereka nyaris kolaps ya. Tapi luar biasa, Kang Dasep sebagai pemiliknya berhasil ya menerapkan inspirasi tadi. Jadi make a new revenue stream dengan memanfaatkan aset fisik usahanya. Jadi karena tempatnya cukup strategis begitu ya. Kemudian beliau bekerja sama dengan petani. Nah, ini Kang Sadam. Bekerja sama dengan petani yang memasarkan produk hasil pertanian secara online. Kafenya itu kemudian disulap menjadi transit area dari produk-produk pertanian. Ya. Dan luar biasa, Nyanet ini yang biasanya hanya membuka atau buka hanya sampai sore, bahkan sekarang sampai malam hari. Ya. Dan ini konon atau kabarnya berhasil pula menaikkan atau meningkatkan revenue-nya. Kemudian yang ketiga nih, ini juga sebuah contoh yang agak ekstrim nih, ya. Tapi ini juga melambangkan betapa kreatifnya begitu, ya, upaya resilience mereka, ya, untuk bertahan hidup. Yaitu silakan Kang Asep buka lagi. Oleh ini HDG team ya. HDG team ini semula bergerak di bidang jasa wisata ya, dan event organizer, jadi tripper, dan ya tentu saja sangat terdampak hebat, kehilangan pasarnya dan harus terhenti. Tapi alhamdulillah ya, setelah mencoba memanfaatkan aset intelektualnya berupa brand yang kuat dan juga aset SDM ya yang bisa diajak mobile, HDG ini sekarang telah berubah ya menjadi HDG Mart ya, jadi pasar online aneka produk sembako dan aneka kebutuhan dapur. Sekarang nggak usah datang lagi ke sana jika memiliki jika kita membutuhkan produk-produk yang dipasarkan di sana. Jadi cukup kita memesannya secara online.
Ya, jadi itu yang seharusnya atau selayaknya membuat kita ini menjadi semakin terinspirasi begitu, bahwa di tengah kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan, ya. Dan kita sebagai akademisi, ya, saya kira punya tanggung jawab moral untuk menyemangati mereka, gitu ya. Kemudian bagaimana membangun. Jadi saya coba ya dari praktek-praktek yang mereka lakukan tuh saya coba tarik benang merahnya begitu dengan manajemen marketing, ya, dengan manajemen strategi. Ini kemana nih nyantolnya? Dan bagaimana kita harus mengaktualisasikan, mengartikulasikan kepada mereka, ya, dalam bahasa akademik. Jadi artinya apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya ada benang merahnya dengan strategi-strategi yang biasa digunakan, ya. Cuma barangkali itu agak masih jarang gitu ya sebelumnya, jarang diungkap ke permukaan begitu ya. Kemudian kalaupun disebut strategi, sebetulnya ini hanya taktikal saja menurut saya. Namun demikian saya kira saat ini waktunya bagi kita untuk mensosialisasikan hal itu, untuk menularkan hal itu. Kemudian saya kira sebagai dosen sekali lagi bahwa kita punya kewajiban moral dan pasti katanyaan gitu, ya. Karena kita dianggap paling tahu begitu. Kita lebih tahu dari mereka. Apalagi kita yang ada di lingkup manajemen ini, ya. Pasti satu saat kita akan kedatangan atau kita mendapat pertanyaan, mereka minta konsultasi, saran dan sebagainya terkait dengan bagaimana mengatasi situasi saat ini. Jadi itu yang saya kira tidak ada salahnya apabila hal ini saya sampaikan pada teman-teman semua. Nah, lantas ketika kita melihat mereka berhasil, ya, sementara saudara-saudara yang lain yang jutaan itu, saya yakin sampai saat ini banyak yang belum. Nah, bagaimana memotivasi mereka? Bagaimana